Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini saya akan membuat satu seri video khusus buat teman-teman mahasiswa, terutama di prodi kami, yaitu di Teknik Informatika Unpas, untuk belajar tentang jaringan komputer. Untuk semester genap sekarang kita akan ada mata kuliah yang namanya Praktikum Infrastruktur Jaringan. Maka selama 14 pertemuan kita akan belajar tentang jaringan komputer itu sendiri. Tools yang kita gunakan nantinya itu adalah paket tracer. Jadi sebelum teman-teman ikuti video ini, alangkah baiknya di komputer ataupun di laptop teman-teman harus sudah terinstall paket tracer terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum memiliki paket tracer tetapi ingin mendownloadnya, maka saya kasih link downloadnya di sebelah sini. Jadi teman-teman tinggal download saja ya. Oke, sekarang kita langsung praktek di paket tracernya. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktek pertama dalam praktikum jaringan komputer. Sebelumnya, saya ingin memberikan informasi dulu kepada teman-teman, terutama mahasiswa saya, bahwa di praktikum jaringan komputer ini kita akan ada 14 pertemuan, di mana ada 11 pertemuan praktek dan juga 3 pertemuan tugas. Untuk materi yang pertama itu tentang pengenalan iOS dan juga mode komen. Pertemuan kedua adalah IP routing. Yang ketiga itu tentang RIP atau RIP, baik RIP 1 versi 1 ataupun RIP versi 2. Pertemuan keempat kita akan ada tugas mandiri yang pertama. Artinya di sini saya akan mencoba mengevaluasi teman-teman semua mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga. Setelah itu kita lanjut ke EIGRP dan OSPF, itu di pertemuan 5 dan 6. Nah, setelah beres kedua ini, kita masuk ke tugas mandiri kedua atau evaluasi yang kedua. Setelah menyelesaikan tugas mandiri kedua, kita lanjut ke materi tentang LAN switching, VLAN, dan VTP. Setelah itu kita adakan lagi evaluasi yang terakhir, yaitu adalah tugas mandiri yang ketiga. Setelah selesai, kita lanjut lagi membahas tentang NAT, IP versi 6, dan yang terakhir adalah STP dan RSTP. Nah, setelah semuanya kita pelajari, di akhir pertemuan nanti, atau setelah pertemuan 14 ini, kita akan mengadakan ujian akhir. Nah, jadi ini mekanisme perkuliahan praktikum jaringan komputer yang nantinya teman-teman harus ikuti. Oke, jika ada pertanyaan ya silakan hubungi saya via WA ataupun tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah pengenalan tentang iOS. Sebenarnya apa itu Pak iOS itu? Ya, iOS itu sebenarnya salah satu sistem operasi yang dikembangkan oleh Cisco. Ya, teman-teman tahu ya Cisco itu apa? Nah, iOS sendiri itu merupakan kepanjangan dari Internet Network Operating System. Jadi dia sebenarnya bentuknya adalah OS juga. Tetapi OS ini diterapkan atau ditempel di dalam perangkat-perangkat Cisco-nya. Jadi bentuknya adalah sistem operasi, tapi itu ditempatkan di perangkat-perangkat Cisco. Kayak router atau kayak switch, itu biasanya sudah diinstal sistem operasinya. Namanya adalah iOS. Nah, sifat sistem operasi iOS ini dia multitasking. Artinya, dia bisa mengerjakan berbagai macam task atau tugas-tugas yang diminta atau di-request oleh user. Jadi nggak cuma single task, tapi sudah support multitasking. Nah, yang asiknya dalam iOS ini, kita bisa melakukan konfigurasi dengan CLI, atau istilahnya adalah Command Line Interface. Jadi kita mengkonfigurasi iOS ini dengan menggunakan Command Line. Nah, ini sekilas tentang iOS. Jadi nanti di praktek kita akan mencoba full konfigurasi iOS. Kemudian dalam iOS ada banyak sekali mode-mode komen yang disediakan. Tapi secara umum biasanya ada 3 mode komen yang sering digunakan oleh iOS. Yang pertama itu ada yang namanya User Exec Mode atau mode. Yang kedua ada Privilege Exec Mode. Dan yang terakhir ada Global Configuration Mode. Jadi 3 ini yang paling umum digunakan. Nah, di luar ini ada satu lagi yang namanya sub mode. Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu mode user itu bagaimana sih Pak.
privilege itu bagaimana, kemudian global configuration mode itu bagaimana bentuknya, sampai dengan submode itu gimana. Nah, sekarang kita coba saja ya. Jadi silakan buka paket tracer teman-teman. Kemudian kita tambahkan perangkat routernya. Ya silakan mau pakai router jenis apapun, teman-teman, nggak ada masalah. Di sini fungsinya kita hanya melihat jenis-jenis command mode yang ada di iOS tadi. Kita tinggal klik routernya, kemudian kita pilih yang CLI. Kalau misalkan teman-teman klik CLI ternyata muncul error, nah biasanya error itu diakibatkan router ini sedang booting dulu. Nah, nanti tampilan utamanya itu kurang lebih seperti ini. Ya, teman-teman tinggal lihat saja. Nanti di bawahnya ada keterangan System Configuration Dialog. Ya, ini tinggal pilih yes atau no. Ya, silakan. Kalau misalkan ingin konfigurasi di awal, ya inisialisasi di awal, ya silakan pencet yes. Tapi kalau mau di belakangan nanti boleh-boleh saja. Kita tinggal pencet no. Nah, karena saya ingin menunjukkan mode-mode komen yang ada di iOS, sekarang saya pencet no dulu ya. Enter lagi. Nah, pertama kali kita masuk ke dalam iOS, teman-teman akan dihadapkan dengan User Exec Mode. Logonya seperti ini, atau simbolnya ya. Simbolnya itu seperti ini. Jadi ada nama routernya, kemudian ada simbol lebih besar. Nah, ketika kita berada di User Exec Mode, maka akan disimbolkan atau ditandai dengan lebih besar ini. Jadi teman-teman harus tahu ya, posisinya ada di mana. Jadi kalau ada seperti ini, oh berarti saya ada di User Exec Mode. Di dalam User Exec Mode ini, banyak komen-komen yang bisa teman-teman gunakan. Pak, bagaimana cara melihat komen-komen yang ada di dalam User Exec Mode ini? Nah, teman-teman tinggal ketikkan tanda tanya. Kemudian, otomatis dia akan mengeluarkan semua komen-komen yang bisa digunakan di User Exec Mode. Nah, untuk informasi buat teman-teman semuanya, tidak semua komen-komen yang ada di User Exec Mode itu akan ada di Global Configuration ataupun di Privilege Exec Mode. Jadi ada beberapa komen yang ada beberapa komen yang tidak ada. Jadi biasanya setiap mode itu mempunyai komen-komen masing-masing. Oke, jadi kalau misalnya kita berada di User Exec Mode, berarti komen-komen yang ada di sini ya hampir istilahnya komen-komen yang masih umum digunakan. Ya, bagaimana cara kita connect ke terminal, kemudian kita mendisable fungsi atau mode privilege atau komen-komen privilege, kemudian kita mendisconnect jaringan koneksi yang ada saat ini, kita keluar dari mode exec, logout, dan seterusnya. Atau ping. Nah, teman-teman kalau mau nge-ping bisa dari mode user. Nah, ini ada beberapa komen-komennya. Nah, kemudian yang kedua adalah privilege exec mode. Nah, bagaimana cara kita masuk ke mode privilege ini? Caranya adalah dengan mengetikkan komen enable yang berada di User Exec Mode. Jadi ibaratnya sekarang saya ada di tempat umum nih. Ya, saya ada di tempat umum. Kemudian saya ingin masuk ke ruangan yang sebut saja VIP. Ya, maka saya harus mengaktifkan mode VIP tersebut. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengetikkan komen enable. Nah, ini ada komen enable. Ya, deskripsinya adalah turn on privilege comment. Nah, berarti kita akan mencoba untuk mengaktifkan atau mengenable komen privilege ini. Sekarang kita coba. Kita bisa ketikkan enable. Dan simbolnya berubah menjadi tanda pagar. Ketika sudah menjadi tanda pagar, berarti teman-teman sudah berada di ruangan VIP tadi, yang di awal saya kasih ilustrasinya ya. Dari tempat umum, kemudian ingin masuk ke VIP, ruang VIP, maka kita harus aktifkan dulu.
Nah, ketika teman-teman melihat, oh ada tanda pagar nih, berarti saya sudah masuk ke area privilege exec mode. Nah, kalau kita lihat komen-komen dari mode privilege ini, banyak sekali. Ya, akan lebih banyak dibandingkan dengan user mode tadi. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, kemudian bisa coba-coba nantinya ya. Silakan mau coba-coba, ya jangan takut salah. Kalau ada salah, tinggal hapus saja routernya, tinggal tambahkan router baru lagi, coba lagi. Jadi jangan takut, karena kita masih bicara di ranah simulasi ya, simulasi. Oke, ini ada exit, logout, mkdir, kemudian ada ping, sama di user juga ada ping, ada reload, ada resume, ada remove directory ya, rmdir, ada send, kemudian setup, show, SSH, telnet, terminal, sampai yang paling terakhir adalah write. Nah, ini banyak banget nih. Nah, setelah kita masuk ke mode privilege ini, kemudian yang ketiga adalah global configuration mode. Ya, global configuration mode. Nah, di sini kita sudah mulai ketika masuk ke global configuration mode, kita sudah mulai masuk ke konfigurasi perangkat-perangkat Cisco-nya atau perangkat-perangkat jaringannya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengkonfigurasi interface, kita ingin mengkonfigurasi routing dan lain-lainnya, maka kita masuk dulu ke mode configuration ini atau ke global configuration ini. Jadi kita sudah mulai spesifik ya. Untuk masuk ke konfigurasi, maka saya akan mengetikkan perintah configure. Nah, teman-teman bisa lihat perintahnya itu adalah ini. Ya, configure. Artinya apa? Masuk ke mode configuration. Ya, jadi kita masuk ke mode configure. Oh, salah tulis ya, typo. Configure. Nah, ketika masuk ke room atau ke ruang configure ini, maka teman-teman akan ditanya, mau masuk konfigurasi yang mana, ruang yang mana? Atau apa yang mau dikonfigurasi nih? Terminalnya, memorinya, atau jaringannya. Jadi silakan teman-teman nanti pilih sendiri sesuai dengan kebutuhannya ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, secara default, configure ini memilih terminal. Jadi kita tinggal tekan enter saja, maka dia sudah masuk ke config terminal. Tapi kalau teman-teman ingin masuk ke memori, maka ketikkan memori. Atau ingin masuk ke jaringan, tinggal ketikkan jaringan. Oke, nah ini adalah 3 mode utama yang paling sering digunakan oleh admin-admin jaringan, terutama ketika menghadapi perangkat-perangkat Cisco ya, perangkat-perangkat Cisco atau perangkat-perangkat jaringan. Nah, di sini teman-teman jangan terpatok ke merek atau vendor perangkatnya, tapi bicara dari sisi logiknya saja. Ya, berpikir secara logik bahwa nantinya di luar sana ketika teman-teman kerja akan menghadapi berbagai macam vendor dan juga berbagai macam perangkat. Jadi setiap vendor mungkin akan mempunyai bahasa-bahasa atau sintak-sintak yang berbeda-beda. Nah, tapi jangan khawatir. Ketika teman-teman paham logiknya, kita tinggal belajar komen-komennya saja, udah beres. Ya, karena logiknya tetap sama. Itu tips dari saya. Oke, kemudian ya silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tulis ya di kolom komentar. Kemudian kita akan setelah ini masuk ke contoh-contoh mode yang lain. Ada yang namanya sub mode. Ya, jadi urutannya itu kalau kita bicara hierarkinya ya, pertama kita di ruangan umum dulu ya, di area public istilahnya. Itu ada di user exec mode.
Kemudian saya pengen masuk ke ruangan yang lebih aman deh, atau misalkan lebih terfilter misalkan ya. Masuk ke ruang VIP, hanya orang-orang khusus misalkan. Maka saya akan masuk ke mode privilege. Setelah masuk mode privilege, saya ingin masuk lagi ke salah satu mode yang akan saya gunakan secara khusus. Maka saya masuk ke Global Configuration Mode. Yang tadi ada yang 3 tadi ya. Ada memory, ada terminal, ada network. Nah, pilih salah satu. Nah, setelah masuk ke configure terminal atau network atau memory, kemudian saya harus masuk lagi. Ya, karena apa? Karena kalau kita berada di config terminal, contohnya seperti ini, kita cek komen-komennya, ini macam-macam juga. Terminal itu komennya akan berbeda di memori. Kemudian di memori juga akan berbeda komennya yang ada di network. Jadi semuanya akan beda-beda. Nah, ketika kita bicara di configure terminal, maka kalau ingin mengkonfigurasi sesuatu, kita harus masuk dulu ke menu atau istilahnya submenunya. Nah, makanya disebut dengan submode. Nah, di dalam submode nanti akan banyak juga komen-komen yang bisa kita gunakan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba dulu masuk ke salah satu submode saja dari sekian banyak. Saya ingin masuk ke submode, misalkan, oke, saya cek dulu. Oh, ini routernya pakai gigabit Ethernet 000. Oke. Nah, router ini yang saya pilih sekarang, dia mempunyai 3 interface. Gigabit Ethernet 000, gigabit Ethernet 001, dan gigabit Ethernet 002. Nah, kalau saya ingin mengkonfigurasi Ethernet gigabit 000, maka saya harus masuk ke submode dari interface tersebut. Nah, jadi kita tidak bisa mengkonfigurasi Ethernet tersebut dari Global Configuration Mode. Ya, kita harus masuk dulu ke secara private-nya atau ke secara spesifiknya, yaitu di submode command. Nah, misal saya ingin mengkonfigurasi salah satu interface, misalkan interface gigabit Ethernet 000. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat nanti strukturnya berubah. Dari config, maka akan ada tambahan lagi strip IF. Ini adalah interface. IF itu interface. Ya. Nah, strip ini menandakan IF itu ada di bawahnya config atau menjadi submode dari configure. Nah, ketika kita sudah masuk ke interface ini, ya, 000-nya tidak didefinisikan ya di sini ya, tapi kita bisa lihat bahwa kita sudah berada di interface ini. Nah, setelah kita masuk ke interface ini, silakan teman-teman mau konfigurasi apapun boleh. Misalkan ingin ngeset ARP-nya, ngerubah bandwidth misalkan dari interface tersebut, kemudian nambah IP address di sana, kemudian juga ngelihat atau kita set MAC address-nya, dan masih banyak lagi. Ya, teman-teman tinggal lihat aja pakai tanda tanya ya. Kalau ingin lihat komen-komennya, ketik tanda tanya. Oke, nah inilah struktur-struktur dan juga komen-komen yang bisa kita gunakan di dalam iOS. Jadi nanti untuk praktikum berikutnya, teman-teman sudah familiar ya dengan environment dari iOS ini. Ya, mana yang disebut dengan user exec mode, mana yang disebut dengan privilege exec mode, mana yang disebut dengan global configuration mode, kemudian apa yang disebut dengan submode command. Jadi teman-teman bisa bedakan. Oke, seperti itu pertemuan kita kali ini. Jadi di luar nanti setelah ini atau di luar praktikum di kelas, teman-teman silakan mencoba, ya artinya silakan eksplorasi
tentang mode-mode yang ada di dalam iOS ini. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa diikuti? Kalau misalkan ada yang tidak paham dan ada yang mau ditanyakan, silakan ketikkan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan balas masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Silakan latihan dan eksplorasi di rumah masing-masing. Kita akan bertemu lagi di video-video tentang praktek jaringan komputer berikutnya. Sehat-sehat terus semuanya, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Up through the clouds where the sun shines.